Salam saudara-saudari pemirsa Batam TV yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Kasih dan Iman bersama saya, Pendeta Ida Bagus Nyoman Widiartawan. Dengan tema Tetap Percaya Sampai Tuhan Datang Kali yang Kedua. Pada siang hari ini, saya beroleh kesempatan yang terindah untuk menyampaikan renungan singkat firman Tuhan bagi pemirsa Batam TV dimanapun berada. Berdoa dimanapun Bapak Ibu berada saat ini, apapun masalah situasi yang Bapak Ibu hadapi saat ini, kiranya tetap dalam iman kepada Tuhan dan tetap percaya dan semakin percaya sampai kita beroleh kemuliaan dari Allah Bapa kita yang kekal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan tema yang saya bawa pada siang hari ini, ada satu hal yang akhir-akhir ini menjadi perhatian secara pribadi ketika saya berjumpa dengan seseorang menanyakan kabar. Banyak orang mereka berkata, saya baik-baik Pak, saya luar biasa, atau saya sangat diberkati. Tetapi ada satu jawaban yang menjadi pikiran khusus di pikiran saya ketika seorang menjawab, saya tetap bertahan Pak. Nah, kita tidak akan pernah tahu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya juga tidak tahu seberapa berat perjuangan iman saudara pada hari ini dan seberapa keras pergumulan Bapak Ibu, demikian juga seberapa tangguh tantangan yang Bapak Ibu hadapi saat ini. Tetapi saya percaya Bapak Ibu sedang bertahan sampai saat ini. Dan itu adalah jawaban yang sungguh luar biasa. Karena banyak orang yang sudah lelah, bahkan mulai mengambil jalan yang lain, ataupun memutuskan untuk meninggalkan keyakinannya. Tetapi Bapak Ibu dan saya pada siang hari ini, sesuai dengan tema ini, kita bukanlah orang-orang yang mundur. Tema ini terambil dalam Ibrani pasalnya yang ke-10. Bapak Ibu bisa baca di situ, mulai dari ayat 32 sampai 39. Dan nanti kita akan merenungkan firman ini bersama-sama. Kenapa saya mengambil tema pada jemaat di Ibrani? Karena sangat sesuai dengan kondisi dan keadaan kita, kebanyakan orang percaya di negeri kita. Jemaat di Ibrani adalah orang-orang Yahudi yang beralih imannya, percaya kepada Yesus. Tetapi oleh karena tantangan pada saat itu, bahkan rintangan, bahkan aniaya yang harus mereka hadapi, sehingga jemaat di Ibrani mengalami suatu pencobaan yang luar biasa. Tetapi mereka tetap bertahan. Namun di satu waktu, iman mereka juga mulai luntur. Kalau kita bisa lihat, kita bisa baca dalam pasal yang ke-10 Ibrani ayatnya ke-32. Bahkan dikatakan, ingatlah akan masa yang lalu, sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi pergumulan orang-orang percaya adalah ketika mereka percaya kepada terang, kepada Yesus, kepada firman itu. Tidak seperti yang kita bayangkan terkadang. Kita ikut Tuhan, tetapi masalah semakin banyak. Kita semakin sungguh-sungguh ikut Tuhan, semakin banyak juga pencobaan yang Tuhan izinkan. Nah, situasi ini terjadi pada jemaat di Ibrani. Sejak menerima terang, sejak kamu menerima terang, kamu banyak menderita. Nah, kalau kita fokus kepada ayat ini, saudara, mungkin banyak juga di nas-nas yang lain yang berkata dan yang membenarkan ayat firman Tuhan ini. Khususnya dalam Efesus pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-12. Kalau saudara bisa dengan lengkap membaca,
karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi penguasa, penghulu, pemerintah, dunia kegelapan, dan roh-roh jahat. Jadi ini bukan penguasa satu penguasa, tapi Alkitab mencatat penguasa-penguasa atau juga satu penghulu, tetapi penghulu-penghulu. Bahkan bukan hanya satu pemerintah, tetapi pemerintah-pemerintah. Jadi secara logika kalau kita renungkan betapa sesungguhnya berat menjadi orang yang mau mengikut Tuhan. Namun saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukan berarti Tuhan akan membiarkan kita sendirian menanggung setiap pencobaan yang Tuhan izinkan. Dalam 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-12, dikuatkan lewat firman Tuhan, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, sampai saudara memperoleh kemuliaan dari Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini saudara bisa menjawab, saya bertahan. Itu adalah satu jawaban yang luar biasa. Saya percaya secara pribadi, pasti banyak pergumulan yang saudara hadapi, pasti banyak persoalan yang harus saudara selesaikan, dan bahkan tantangan di dalam mengikut Tuhan. Tapi satu hal yang harus kita percaya, bahwa satu kelak nanti ada value yang paling berharga yang akan saudara dan saya terima, yaitu ketekunan. Ketekunan tidak bisa saudara dapat dari apapun, dimanapun. Tidak bisa saudara beli, tidak bisa saudara usahakan sendiri. Tetapi ketekunan itu timbul oleh karena pergaulan kita dengan Tuhan di dalam melawan dan menghadapi setiap pencobaan dan tantangan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Bahkan di dalam nats yang lain, kita juga harus mengingat bagaimana juga Yesus mengingatkan kepada kita. Dalam Matius pasal 7 ayat 14, Dia berfirman, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Di dalam versi yang lain dikatakan, beratlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Dan selanjutnya disebut, dan sedikit orang yang menemukannya. Jadi saudara dan saya yang menemukan pintu yang sempit itu, yang menemukan jalan yang berat itu, jalan yang sempit itu, dan pintu yang sesak itu, saudara dan saya adalah bagian daripada orang-orang yang dikatakan Alkitab sedikit yang menemukannya. Seharusnya saudara kita mulai belajar mengerti bahwa dalam situasi apapun, tidak salah firman Tuhan mengatakan bersukacitalah dan tetaplah bersukacita. 1 Petrus pasal 4 ayat 12 dikatakan juga, saudara kekasih, jangan heran apabila api nyala siksaan datang kepada saudara. Yang saudara berpikir ada sesuatu yang terjadikah atau adakah kesalahan kita. Tetapi saudara, asalkan kita bukan menderita karena kejahatan kita, saya percaya Tuhan akan memelihara kita dan memberi kita kekuatan supaya kita mampu melalui dan mencapai kepada garis akhir. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka penulis Ibrani memesankan satu pesan yang sangat-sangat penting bagi orang-orang Ibrani, orang-orang Yahudi yang imannya percaya kepada Yesus. Di dalam penderitaan mereka, pesan dan nasihat mereka kepada jemaat di Ibrani yang diperlukan adalah ketekunan. Khususnya dalam ayat yang ke-36, saya bacakan bagi kita, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Terpuji nama Tuhan, saudara. Jadi apa yang dibutuhkan jemaat Ibrani? Nasihat, ketekunan. Dan ini juga yang kita butuhkan, saudara.
di saat kita bergumul berat, di saat kita letih, bahkan kita mulai lelah di dalam mempertahankan iman kita. Yang kita butuhkan, saudara, adalah kekuatan daripada nasihat yang sumbernya kita bisa dapatkan daripada Allah. Nasihat firman Tuhan, apa yang Tuhan ingin sampaikan. Dan pada siang hari ini, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya bukan satu kebetulan Tuhan mengizinkan saya berada di hadapan pemirsa Batam TV untuk bersama-sama kita belajar dan melihat kebenaran firman Tuhan ini. Barangkali pergumulan kita belum sampai mencucurkan darah seperti kata firman Allah. Ataupun seperti apa yang dialami jemaat di Ibrani. Dalam ayatnya yang ke-34 dijelaskan bahwa ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita. Ini sungguh luar biasa, saudara. Saya pikir secara pribadi ini jemaat di Ibrani bukan manusia biasa. Ini bukan manusia normal, saudara. Kalau manusia normal, siapa yang bisa bersukacita ketika hartanya diambil? Ketika hartanya dirampas. Berbeda dengan diambil dengan baik-baik, berbeda dengan yang lain. Tetapi Alkitab mencatat ketika harta kamu dirampas, berarti ada pemaksaan. Mungkin diambil tiba-tiba. Mungkin didatangi petugas dan diambil dengan paksa. Itu dirampas. Dan orang biasa tidak akan memilih untuk bersukacita karena hal tersebut. Pasti melawan. Pasti mencari pertolongan. Mengadu kepada yang berpihak, yang berwajib. Namun saudara, Alkitab mengajar bagi kita, jemaat di Ibrani ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita. Sebabnya kenapa? Selanjutnya, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Jadi terpuji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Asalkan harta kita bukanlah yang seperti yang mungkin kita kehilangan dompet atau kita kehilangan sepeda motor. Tetapi harta yang jelas dimaksud di sini adalah harta yang kita pergunakan untuk memuliakan Allah. Fasilitas-fasilitas yang kita berikan untuk kemuliaan Allah. Apa yang dialami jemaat di Ibrani? Harta yang bentuknya demikian dirampas. Tetapi mereka memilih untuk bersukacita. Ini manusia bukan manusia yang normal, saudara. Kita percaya juga sebagai orang Kristen, sebagai orang yang beriman kepada Kristus, Tuhan telah melahirkan kita dengan benih yang baru. Dan Tuhan menjadikan kita bukan lagi warga dunia, tetapi warga kerajaan Allah. Jadi oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, dan pesan penulis terhadap jemaat di Ibrani sekali lagi adalah bagi mereka untuk memperoleh ketekunan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, haleluya, kita senantiasa berharap kepada Tuhan dan kita senantiasa belajar untuk mengandalkan Tuhan dalam segala situasi apapun yang kita akan lihat. Demikian pemirsa Batam TV yang dikasihi Tuhan, tetaplah bersama kami dalam program Kasih dan Iman. Kami akan kembali sesaat lagi. Adik-adik,
Saatnya seru-seruan di Anak Batam Ceria. Acara seru khusus untuk anak-anak Batam. Game seru dan edukatif, kegiatan kreatif dan seni, cerita-cerita inspiratif untuk tumbuh bersama. Tayang setiap minggu pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Anak Batam Ceria hanya di Batam Televisi, Inspirasi Kepri. Ceria bersama, inspirasi selalu. Auto Insight, program otomotif paling lengkap dan seru. Dari mesin canggih hingga modifikasi kreatif, kami hadirkan segalanya untuk para pecinta otomotif. Info terkini, inspirasi tak terbatas, semua ada di Auto Insight. Jangan sampai ketinggalan. Auto Insight, otomotif lebih dari sekedar kendaraan. Tonton Auto Insight setiap Kamis pukul 11 hingga 12 waktu Indonesia Barat, hanya di Batam Televisi. Temukan kebijaksanaan hidup dan kedamaian batin di Permata Dhamma. Program spesial yang menghadirkan nilai-nilai luhur ajaran Buddha untuk menemani perjalanan spiritual Anda. Setiap Sabtu pukul 10 hingga 10.30 waktu Indonesia Barat, saksikan pesan-pesan Dharma yang menyejukkan hati dan membawa inspirasi dalam hidup Anda. Permata Dhamma hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri. Pemirsa terkasih di dalam Kristus, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Kasih dan Iman. Kita kembali kepada ayat firman Tuhan. Dan apa yang terjadi selanjutnya kepada jemaat di Ibrani. Pasal yang kedua, ayat yang pertama, jelas menunjukkan kepada kita, dikatakan karena itu haruslah lebih teliti kamu memperhatikan apa yang kamu dengar, supaya jangan hanyut di bawah arus. Setelah sekian tantangan yang mereka hadapi, ada beberapa akhirnya mereka mengalami satu goncangan iman dan harus mengikuti arus yang lain. Mungkin mereka mulai mengikuti pengajaran yang lain, mungkin mereka mulai mempelajari, mengikuti Injil yang lain. Dan bahkan di dalam Nats ayat yang ke-35, semakin menjauh mereka dari Tuhan. Dikatakan, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar yang menantinya. Nasihat penulis menunjukkan bahwa mereka sudah mulai melepaskan kepercayaan mereka. Ayat yang ke-39 juga menunjukkan hubungan yang semakin jauh. Dikatakan, tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa. Jadi bukan hanya kehilangan arah dan mengikuti jalan yang lain, bukan hanya mereka yang dikatakan melepaskan kepercayaan mereka pada saat itu, tetapi ada yang sudah terjerumus lebih jauh lagi, mereka mengundurkan diri. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, secara daging, secara manusiawi, siapapun kalau kita terus-menerus dalam tekanan, pasti akan mengalami keadaan depresi dan pasti akan merasa tawar hati ataupun lelah dan merasa berada di level yang paling rendah dalam kehidupan mereka. Orang-orang demikian banyak sekali kita bisa temukan di zaman sekarang ini. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang sesungguhnya kita perlukan? Sama seperti jemaat di Ibrani, nasihat.
nasihat. Kenapa Tuhan izinkan kesukaran sedikit demi sedikit dan bahkan terus semakin banyak terjadi? Karena sekali lagi ketekunan yang menjadi sesuatu yang sangat bernilai bagi orang yang beriman untuk mengikut Tuhan pada hari ini, esok, dan sampai selamanya. Adalah sesuatu yang tidak muncul begitu saja. Tetapi sesuatu yang terbentuk ketika Tuhan mengajar kita dan kita merendahkan diri, menerima, diajar oleh Tuhan. Sama seperti seseorang atlet yang meningkatkan staminanya. Beda kekuatan dengan stamina. Kalau kita lihat seorang atlet angkat berat, yang mereka butuhkan kekuatan yang besar sekali angkat. Tetapi seorang atlet maraton, mereka tidak butuh kekuatan yang besar, tapi mereka membutuhkan stamina yang panjang. Nah, ketekunan ini terjadi oleh karena persiapan kita untuk mendapatkan stamina yang semakin hari semakin panjang dan semakin bertahan. Awalnya kita hanya bisa berlari 1 kilo, kemudian seminggu kemudian kita bisa mencapai 2 kilo, dan sampai selanjutnya dalam waktu tertentu tanpa terasa kita sudah bisa mencapai menempuh 10 kilo. Itu stamina, saudara. Secara rohani inilah yang dikerjakan Allah terhadap jemaat di Ibrani. Lewat pencobaan itu, harapan bahwa mereka semakin kuat, semakin tangguh, dan akan mendapatkan ketekunan yang tidak akan didapat oleh yang lain. Terutama terlebih lagi mereka yang dikatakan dalam ayat yang ke-39, mereka yang mengundurkan diri dan binasa. Jadi sekali lagi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kiranya kalaupun setiap saat kita berpikir sampai kapan pergumulan kita, sampai kapan kesukaran ini Tuhan. Satu hal yang harus kita ingat dan percaya, Tuhan sedang membentuk saudara dan saya menjadi pribadi-pribadi yang bertekun. Sebab kita tidak tahu kesukaran apa yang akan kita hadapi besok. Kesukaran apa yang akan terjadi 1 tahun, 10 tahun kemudian. Firman Tuhan katakan dunia ini akan semakin hari semakin gelap, semakin sukar. Namun saudara dan saya, kita dipersiapkan Tuhan untuk menghadapi itu semuanya. Supaya kita bisa tampil sebagai pemenang. Dan nasihat firman Tuhan harus kita hargai. Ada satu perkara saudara yang dikasih Tuhan. Di dalam Ibrani pasalnya yang ke-12. Ayatnya yang ke-5 dan juga ayat yang ke-6. Pasal ini paralel dengan Amsal. Pasalnya yang ke-3 ayat 11 dan juga ayatnya yang ke-12. Bunyinya seperti ini saudara. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Saya berdoa ayat ini bisa mengubahkan cara hidup, pola pikir, dan persepsi saudara dan saya terhadap pergumulan-pergumulan berat yang kita alami di saat-saat ini. Ayat yang ke-6 saudara, dikatakan, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Terbalik dengan apa yang dunia lakukan. Biasanya orang yang dikasihi pasti akan dipenuhi semuanya. Kalau saudara menyenangi orang lain, saudara pasti akan berusaha menyenangkan dia dengan cara apapun. Tapi Allah punya cara sendiri untuk mengasihi saudara. Salah satu ekspresi kasih Allah
di dalam ayat yang ke-6 ini adalah Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Jadi yang pertama, ini menjadi poin yang penting bahwa dalam pergumulan dan kesukaran, ingatlah bahwa itu ekspresi Tuhan mengasihi saudara dan saya. Ini yang pertama. Dan yang kedua, bagian B, ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Juga ayat yang ke-7 bicara hal yang sama. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar ayahnya? Saudara pikirkan, yang berkeluarga, yang sudah punya anak, pasti sebagai orang tua tidak ingin anak kita hidup dalam pergaulan yang rusak, melakukan hal-hal yang buruk negatif. Orang tua pasti menjaga anaknya, ketika anaknya bersalah pasti ada hukuman. Dan ketika anaknya berbuat baik pasti ada pujian. Itu hubungan yang normal antara ayah dan ataupun orang tua dan anak. Namun saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikian juga dalam ayat yang ke-7. Ini poin yang kedua. Bukti bahwa saudara dan saya adalah benar-benar anak di mata Allah. Sebab kalau kita tidak diajar, kalau kita hanya dibiarkan, maka patut dipertanyakan, siapakah Bapa itu membiarkan kita dalam keadaan terpuruk? Atau siapakah anak itu yang tidak ditegur bapaknya? Hanya ada satu saudara yang dikasih Tuhan yang bisa kita renungkan. Mungkin mereka bukan bapak dan anak. Atau mungkin hubungan bapak dan anak tidak ada pada keluarga itu. Bisa saja hal itu terjadi. Tetapi firman Tuhan katakan, untuk membuktikan bahwa saudara dan saya benar-benar adalah anak. Anak-anak yang benar di mata Bapa kita. Kita diajarnya, kita dididiknya, kita diprosesnya. Ketika diproses memang sakit. Tapi firman Tuhan katakan, di balik semua itu ada sukacita yang sudah menanti kita. Bapa dan anak, ini bukti saudara. Ada satu ayat yang ingin saya ajak saudara melihat dalam ayat yang ke-37. Sebab sedikit bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Ayat ini mengingatkan saya kepada orang tua saya. Lama waktu masa saya kecil, orang tua saya sering membawa saya dan saudara-saudara saya ke rumah nenek kakek. Kebetulan kami di kota dan mereka di desa. Dan bukan hanya di desa, tapi mereka di ladang. Harus naik ke atas bukit. Setiap kami berangkat, kami hanya bisa berkendaraan sampai di desa. Tetapi harus berjalan kaki menuju ke bukit selanjutnya. Dan saya bertanya, Bapak lama sekali rumah nenek. Sebentar, pohon besar kita akan sampai. Dan saya tidak tahu sudah berapa pohon besar yang saya lihat. Saya bertanya, di mana? Tidak sampaikah kita? Bapak saya katakan, nanti belok sana kita sampai. Ibu saya juga berkata hal yang sama. Nanti di atas batu itu, lewat batu itu kita akan sampai rumah nenek. Dan saya mungkin masih teringat, mungkin bertanya berulang-ulang kali. Dan orang tua saya terus berkata, sedikit lagi pasti kita akan sampai. Dan tanpa sadar, saudara yang dikasihi Tuhan, ya, tanpa sadar saya sampai di sana dan semuanya menjadi indah pada waktunya. Jadi demikian saudara, firman Tuhan memulihkan kita, membaharui kita. Firman Tuhan yang akan, haleluya, menguatkan kita. Bagaimana kita menghadapinya?
Roma 5 ayat 3, bermegahlah. Roma 15 ayat 13, bersukacitalah. Ya, supaya kita bisa hidup melimpah, supaya kita bisa hidup dalam Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, hanya ini kebenaran firman Tuhan yang bisa saya sampaikan, dan saya bersyukur saudara masih bersama kami, pemirsa Batam TV, ya dimanapun berada. Kiranya program Kasih dan Iman ini bisa memberkati saudara. Saya Pendeta Ida Bagus Nyoman Widiartawan, pamit untuk siang hari ini undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun ya yang kekurangan. Kiranya Tuhan menyempurnakan segalanya. Tuhan memberkati kita. Shalom. Dan sebelum saya tutup akhiri, saya pamit, kita berdoa. Bapa di surga, hamba-Mu sudah selesai berkata-kata, kiranya Tuhan yang menyempurnakan setiap firman yang kami pelajari, yang kami dengarkan siang hari ini. Dimanapun anak-anak-Mu berada saat ini, pergumulan apapun yang mereka hadapi saat ini, kiranya Tuhan campur tangan. Jikalau ada yang sakit oleh bilur Yesus, hamba percaya kesembuhan terjadi. Apapun beban berat mereka hadapi, kiranya Tuhan memberikan keringanan bagi mereka semua. Beri kekuatan untuk bertahan, hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu, dimanapun mereka berada, Tuhan memberkati. Terpujilah nama Tuhan, segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Yesus Tuhan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Batam TV, inspirasi Kepri.